nggak bisa, kok nggak masuk partai pan, kagak ada yang ngajak mas. Bayangin mas, gue yang ngajak Mas Anas Urbaningrum langsung, gue yang milih Mas Anas Urbaningrum langsung. Jadi kenapa Mas Rian kok mau? Kan dulu gue bilang gue tuh nggak pernah mau mas nyalonin diri gue buat di pemerintahan, nggak pernah mau. Tapi kalau dia mungut, gue suka sama prinsip hidup gue, suka sama cara gue ngejaga prinsip moral gue, berarti kan ada ikatan batin. Gue nggak ngeliat partainya kecil apa gede, peluang 0,0001 juga kan tetap aja bentuknya peluang. Untuk membahas terkait kasus Indonesia di laga terakhir grup, gue lebih suka jalan ikhtiar mas, apapun itu. Orang bilang dulu, Rian Mahendra nggak bakal bisa punya bis, Rian Mahendra nggak bakal bisa ini, nggak bakal bisa itu. Nyatanya semua sekarang terjadi. Peluangnya kecil banget pada saat itu, 0,001%. Orang yang minus, utang banyak, modal kagak punya, bisa ngedirin PT bis sendiri. Nyatanya kalau Allah ridho, kenapa ya? Nyalek habis berapa duit mas? Nggak ngeluarin uang spesial pun. Orang gue bendera-bendera aja disumbang partai mas. Kau kenal Mas Anas dari mana? Mas Anas yang kenal sama gue. Beliau ngikutin perkembangan gue. Mungkin beliau ngelihatnya Mas Rian Rian Mahendra ini salah satu influencer atau motivator yang positif, yang banyak masa, banyak perhatian dan lain sebagainya. Ketika menghadapi Ekuador, permainan Maroko tidak sebagus ketika mereka menang di laga pertama lawan Panama. Partai itu jalan, kader itu ibarat mobilnya, tujuannya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Penting coblos PKN, betul. Terima kasih banyak. Kru beli aksesoris sendiri, duit sendiri, bukan bos. Iya, beli sendiri mereka. Wong itu bis-bis mereka. Gue udah bilang itu bis, ntar kalau udah lunas kalian punya bagian di situ. Jadi rawat sebaik-baiknya, anggap itu punya kalian sendiri. Yang pertama, pemain kita nih harus dipulihkan dulu mentalnya. Berarti Mas Rian orang istimewa di partai, Pak? Bukan orang istimewa mas, bukan. Dinilai punya nilai positif. Orang istimewa apaan mas? Pelatih harus bisa memulihkan kepercayaan diri pemain, harus bisa mengembalikan kepercayaan. Emang bener isu Mas Rian dikeluarin karena judi online? Enggak betul. Kalau ada yang bilang kayak gitu itu fitnah. Karena bahaya terbesar bagi tim ini adalah kalau mereka bermain taktik salah. Saya nggak pernah judi online mas. Kalau beliau Pak Haji ngomong judi online itu karena beliau nganggep Bitcoin dan kawan-kawan itu investasi ke sana, ke dunia digital, itu judi mas, online. Dulu tahun 2015-2016 itu gue pernah ketipu investasi. Cuman salahnya gue, pada saat itu teman gue ngasih gue hasil bagus mas. Gue ngajak teman-teman gue, itu yang salah gue di situ. Akhirnya teman-teman gue beberapa orang itu kena tipu semua. Akhirnya jadi ngerepotin Pak Haji pada saat itu. Jadi kalau emang Pak Haji ngomong gue slot mas, nggak mungkin, karena Rian Mahendra bukan pencemudi. Gue nggak pernah kenal judi mas. Cuman beliau ngomong judi online itu karena itu 7 tahun yang lalu itu gue pernah kena kasus itu. Masalah gue sama beliau pada tahun kemarin itu murni interest masalah internal perusahaan. Banyak yang bilang 008 rilis ya tanggal 17 hari Jumat mas, gue ambil insya Allah. Mas kalau coblos partainya bantu mas. Kalau kamu nyoblos partainya berarti kamu ngebantu kita buat lolos threshold. Coblos aja semua yang berhubungan sama PKN dicoblos. Dari Maroko sendiri, bagaimana bungkus tanggapan Pak Haji gimana mas? Kemarin sih tanya sama teman-teman, Pak Haji ya udah Rian emang cocok kayaknya di politik begitu. Doain aja terus. Siap mas, makasih jawabannya. Sekarang udah baikan, mas. Orang tua marah sama anak kalau ditanyain baikan apa enggak, emang perlu mas? Lu nggak pernah dimarahin sama bapak lu mas? Kalau lu habis dimarahin sama bapak lu terus orang nanya lu udah baikan lu sama bapak lu gitu, seolah-olah kayak bapak sama anak ini bisa saling membenci gitu. Nggak perlu ada kata-kata kayak gitu. Anak dimarahin bapaknya gitu. Marah itu kan karena sayang. Permainan orang per orang kepada pemain tertentu. Itu yang pertama. Jawaban kayak gini ini diadem didengar mas. Lah emang dari dulu kan gue jawabnya kayak gini. Kalian aja pada seneng bikin narasi aneh-aneh.
Cuman pada saat itu kan beliau publik figur, gua publik figur. Jadi akhirnya masalah internal perusahaan jadi keangkat ke media. Lah kalau beliau nggak bisa menjelaskan masalah aslinya internal perusahaan apa, terus yang dibahas kajian gua 7 tahun yang lalu yang udah lewat berlalu. Ya kan berarti karena emang masalahnya nggak bisa dibahas di publik gitu. Dan gua anggap beliau marah kayak gitu kan, gua juga nggak ngebales kan. Emang pernah ada statement gua nentang atau mungkin gua ngebales amarah beliau kan? Dari dulu vlog-vlog gua, pernyataan-pernyataan gua aduh juga. Karena emang gua tahu diri mas. Ketika orang tua marah itu anak ya diem mas, itu adat namanya. Jangan lu samain sama artis-artis, anak sama ibu ribut, wah rame di media saut-sautan. Wah buat gue itu bukan moral orang-orang Islam. Nggak gitu, itu bukan moral muslim. Saat ini posisi Indonesia dalam peringkat ceritain sedikit awal sampai dong. Pak Haji itu kan emang dari zaman masa kerjanya udah ngerintis di transportasi mas. Pak Haji itu dulu waktu jadi TNI itu ngerintis angkutan kota, jadi keamanan, jadi pengurus di Trisumber Urip bis. Jadi emang udah kental darahnya sama transportasi. Karena abri-abri tahun-tahun 80-an itu sampingannya ya jaga-jaga transportasi mas. Nggak kayak sekarang, banyakan jaga-jaga diskotik dan lain-lain. Zaman dulu enggak, sampingannya mereka biasanya di transportasi. Makanya lu lihat rata-rata pengusaha-pengusaha tua itu dari TNI. Pak Surbakti, Lorena, ya kan? Ke Jogja, ke Palagan lagi kapan mas? Malam minggu aku main daerah sana. Aku lagi di Jakarta. Oh kalau velg Aqua, gue diutangin Mas Sandi. Jujur aja gue diutangin sama Sandi. Suruh nyicil tiap bulan. Mukanya lesu bener mas, lagi meriang ya. Mas Sandi prihatin ngeliat bis gue, kepengen bismu boleh tua-tua nah, tapi aku pengen bismu tuh kelihatan mewah. Terus gue diutangin. Saya punya keyakinan bahwa kita ini bisa mengalahkan Maroko ya. Meskipun mungkin kalau tuh dengerin Danang tuh. Kalau Pak Haji nggak sayang Mas Rian, nggak mungkin Mas Rian ditawarin gaji 50 juta suruh duduk manis di rumah. Iya. Cuman kan gue laki-laki, harga diri gue kerja, makanya gue nggak mau. Gue lebih memilih untuk berdikari mandiri sendiri. Peluang kita menang masih ada. Minimal kita menurut saya bisa menahan imbang kalau bisa lepas dari. Tulan Rene mau jali Mas Rian siap. Kelihatannya kurusan mas, oh kan semua bilang kayak gitu, berarti diet gue sukses mas. Mampir di Rujak mas, aku lagi di Jakarta, habis maghrib aku ke Kuningan. Kalau kamu mau nongkrong sama aku ntar malam, ayo ke Kuningan. Kuningan Jakarta Selatan. Lu nggak usah nonton konser Coldplay, dengerin dari parkiran sama Haji, malah nonton ke dalam umpal-umpalan mas, sesek lu ntar mau kencing susah, ya kan? Mau boker susah, lu udah pasti lu ninggalin sholat maghrib, lu ninggalin sholat isya, lu sangat kecapean, ya kan? Belum yang antri dari siang, ninggalin sholat duhur, ninggalin sholat asar, ngapain lu nonton Coldplay? Nongkrong sama gue ntar di Kuningan, ngopi gue bayarin. Saatnya tidur. Berkat Lemon, Via masih kamu lakuin. Astagfirullahaladzim, padahal pengen tak traktir nasi goreng Agil. Mas lu kok ngingetin gua, gua kangen nasi goreng. Melu, ayo Riz, mau berangkat bareng dari sini yuk. Ada fans berat nih mas, disapa dulu, namanya Om Gemblung. Oh siap, tapi masa namanya aslinya Gemblung mas. Salam buat Om Gemblung, salam sayang, sehat selalu, sukses selalu, lancar rezeki, amin. Posisi di mana Gus Rian? Saya di Bekasi mas. Gemblung cerdas sekali piye, gemblung ya edan. Bisa boys driver telaten kreatif setia with her. Alhamdulillah. Monggo mas, kalau aku rencana mau bikin kaos mas, cuman mau tak jual lagi. Kagak enak mas, kan jangan begitu lah Riz. Lu kan udah gua anggap bukan orang lain. Ini MTI kursi-kursinya ada juga lu yang nyumbang. Lu gak usah kayak gitu lah, gak usah sok jaga jarak sama gue. Wah deket ini saya mau pulang ke Tambun. Ntar nongkrong mas habis maghrib di Yellow Cafe Kuningan, di depan Swiss Bell Resident. Aku pengen ngeliatin proyek pembangunan. Tak lama lagi bangsa ini akan kemana mas? Nongkrong di Kuningan mas, Kuningan Jakarta Selatan. Bukankah drama peradaban kita selalu. Lu bayangin ya, gue tadi nonton berita, ada orang ngantri dari tadi pagi mas, buat beli tiket Coldplay. Dari siang udah berdiri sampai sore, sampai entar sore nih maghrib.
itu orang gue yakin ninggalin duhur, ninggalin asar, ninggalin maghrib, ntar masuk ke nonton, ninggalin, ya Allah, mas. yang tertulus. Inilah saatnya. Mudah-mudahan anak-anak gue gak ada gitu. Kami mencobanya sekali lagi. Kaosnya kulo nggak purun. Kaos, oh ya ngomong-ngomong kaos, saya memang pengen bikin kaos partai mas, tapi pengen saya jual harga modal. Kalian kira-kira mau beli nggak itu kalau misalnya gue bikin? Untuk Ibu Pertiwi, kami hantar Mas waktu di Bimo main support aja, biasa lah. Gue pengen ngangkat nama Bimo aja, makanya gue nongkrong sih. Malam ini kami akan berbincang tentang pluralisme yang Mas hukum nonton cosplay nggak menentu mas itu. dan bukti memperlihatkan bahwa sosok Amin memiliki integritas pada persatuan dan kesatuan Indonesia dengan keragaman. Udah di dalam umpel-umpelan, nonton aja dari luar. Kemarin waktu ada Denny Caknan di Bekasi Sumarekon, gue nonton dari parkiran mas, dengerin suaranya udah ngebayangin joget-joget sama dia. Politik identitas masihkah relevan? Yang penting bahannya jangan tipis ya mas. Oh enggak, gue bikin. Jam 7 malam ini. Mas pengennya jadi krunya. Aku ada lowongan buat kernet mas, tapi aku nggak bisa buka di media karena aku nggak bisa nerima pemula, itu aja. Bisnya butuh perawatan ekstra semua.